القرآن مع القرآن مع القرآن مع القرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Forum Jumat ini adalah jamuan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makdubatullah. Orang-orang yang terpanggil untuk hadir pada forum Jumatan ini adalah orang-orang yang sudah dibimbing hidayah olehnya. Dan mudah-mudahan mendapatkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu taufiknya. Karenanya ukuran kita sudah sholat Jumat atau belum pada hari ini nanti terlihat apakah bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah keluar dari sholat Jumat ini. Ittaqullah haqqa tuqatih. Karenanya janganlah bertakwa kepada Allah itu bertakwa yang sambil lalu. Untuk dunia kita bekerja keras, begitu disiplin, tetapi untuk ketakwaan kepadanya kadang kita lalai. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri sepenuhnya, berislam sepenuhnya, seperti yang dituntunkan oleh Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mati sebagai seorang muslim, insya Allah sudah cukup buat kita masuk surga. Tapi orang bertakwa sesungguhnya ingin dia mati sebagai muslim, tapi dalam keadaan memperjuangkan al-Islam. Dia ingin mati sebagai muslim dalam keadaan memperjuangkan hak-hak umat Islam. Inilah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul, para sahabat, para wali, dan orang-orang yang saleh. Rasulullah SAW itu orang Mekah, tapi wafat bukan di kampungnya sendiri. Beliau wafat di bumi hijrah. Abu Bakar dan Umar orang terhormat di kampungnya, tetapi beliau memilih untuk diwafatkan di sisi Rasulullah SAW. Terlalu banyak para sahabat yang tidak mati di kampung sendiri. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para sahabat Nabi banyak yang gugur di medan juang demi tegaknya la ilaha illallah. Amatlah sayang kalau hidup kita habis untuk dunia, mati di samping rumah, seperti hewan-hewan yang direnggut penyakit hingga kurus kering, seperti daun-daun kering yang mati dan tidak memiliki guna kecuali sebagai kompos. Sebagai mukmin yang bertakwa, ketika kematian adalah sebuah keniscayaan, maka wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mari perkuat kembali keislaman kita dan berislamlah sampai mati. Tema khutbah Jumat pada hari ini saya akan berbicara banyak tentang ayah dan peran seorang ayah. Karena di hadapan saya ini banyak sekali para ayah yang mungkin perlu sedikit untuk kami ingatkan peran-perannya. Pertama, ada 3 nasihat para salafus salih. 3 nasihat ini jika ditimbang dengan emas
berapapun beratnya tidak akan pernah senilai. Barang siapa yang melaksanakan 3 nasihat besar ini, insya Allah akan menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Yang pertama, barang siapa yang memperbaiki hubungannya dengan Allah, maka akan Allah perbaiki hubungannya pada semua makhluknya. Jika ada suami yang bermasalah dengan istrinya, lebih mengecewakan lagi kalau ada suami tidak menceraikan istrinya, tapi tidak juga menggauli istrinya, menggantung. Saya ingin katakan, lelaki seperti ini adalah lelaki zalim, lelaki pengecut. Jika ada persoalan dengan istrimu, atau ada persoalan dengan anakmu, perbaikilah hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah yang akan perbaiki hubunganmu dengan istrimu, dengan anakmu. Satu hari, seorang ayah yang hidupnya mapan membimbing anaknya sedang melukis. Anaknya masih di TK. Lalu ayahnya bertanya kepada anaknya, lukisan apa ini? Oh, ini nanti rumahku kalau sudah besar. Ini apa? Ini taman. Ini apa? Ini kolam renang. Ini ruang bermainku. Ini apa yang besar? Ini kamar tidurku. Terus kalau yang kecil ini di lantai 2, ini apa? Ini ruang untuk ayah. Ayahnya sedih dan kaget. Kenapa untuk ayah dikasih ruang lantai 2 yang kecil? Loh, kan kakek sekarang di sana. Saya anak ayah, ayah anaknya kakek. Kakek ditempatkan kecil di atas sana. Jadi apakah saya salah kalau menempatkan ayah nanti juga seperti itu? Orang-orang yang memperbaiki hubungannya dengan Allah pasti akan diselesaikan persoalan apapun persoalannya dengan manusia. Hubungan anak dengan orang tua, hubungan saudara dengan saudara kandungnya, relasi bisnis dan seterusnya. Apapun persoalanmu, sebelum kamu memulai membangun kembali hubungan kepada makhluk Allah, bahkan bukan kepada sesama makhluk manusia, tetapi kepada hewan dan tumbuhan. Konon seorang pawang buaya yang terbiasa berenang di sebuah rawa yang penuh dengan buaya, kenapa dia bisa akrab dengan buaya? Hanya karena sorot matanya saja yang diandalkan dengan segenap hatinya yang baik, sehingga buaya itu kemudian menjadi jinak kepadanya. Dalam banyak hal hewan seperti itu menyikapi manusia. Unta memang banyak sekali kelebihannya, tapi unta punya satu kekurangan, al-ghil. Unta itu terbiasa menyimpan dendam, seperti punuknya yang tinggi. Banyak orang-orang Baduy yang tidak pandai memperlakukan unta dengan baik, itu mati, dibunuh oleh untanya sendiri karena sering diperlakukan secara keras. Lihat, kalau unta saja bisa membunuh majikannya, maka jangan salahkan istri kalau istri minta cerai, minta khulu dari suaminya, ketika suami tidak pandai memperlakukan istri dengan baik. Nasihat yang kedua, perbaiki sisi dalam dirimu, maka akan Allah muliakan sisi luar dirimu. Apa maksudnya? Orang-orang yang senantiasa memperbaiki sisi dalamnya dengan kesucian, dengan memperbanyak zikir di kalbunya, orang-orang yang terbiasa berzikir la ilaha illallah di tengah keramaian, insya Allah dimuliakan oleh orang sekelilingnya. Walaupun orang sekelilingnya tidak tahu dia sedang membaca la ilaha illallah. Karena orang yang membaca la ilaha illallah, bibirnya tidak bergerak, sehingga orang tidak tahu kalau dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang banyak bertasbih, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, akan mendapatkan percikan kesucian dari Allah yang maha suci. Karena tasbih adalah perkataan yang maha mulia, yang diwahyukan lewat Jibril yang mulia kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan.
Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, tapi berat timbangannya di hadapan Allah yaumal mizan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Orang-orang yang memperbanyak menjaga kesucian dirinya di dalam hatinya lewat banyak berzikir, lewat berpositive thinking, dan satu lagi, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang yang memiliki rasa takut kepada Tuhannya dalam tidak kelihatan, dalam kondisi tidak diperhatikan orang lain, tapi dia takut kepada Tuhannya, lahum maghfirah wa ajrun kabir. Disiapkan bagi mereka ampunan yang sangat besar. Tahu maksudnya kalau disiapkan ampunan yang sangat besar, akan terbentang pintu-pintu kebaikan, orang-orang akan memuliakan. Orang-orang yang takut kepada Tuhannya dalam keadaan kesendiriannya, karena ingin memelihara kesucian dirinya saat dia dalam kesendiriannya, insya Allah berkerumunan malaikat di sekelilingnya. Jika dia konsisten menjaga tauhidnya, tidak pelin-pelan dalam tauhidnya, selalu la ilaha illallah, di dalam jiwanya tidak pernah berubah. Apapun yang dihadapi, dia tidak akan pernah bergeser koordinatnya dari koordinat la ilaha illallah walau 1 derajat, apapun resikonya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang senantiasa konsisten menyatakan cuma Allah satu-satunya Rabbku, dan dia kemudian istiqamah konsisten walau harus lapar, walau harus hina, bahkan harus mati sekalipun. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dia akan dihilangkan dari rasa takut karena malaikat berkerumun di sekelilingnya dan memuliakan orang ini. Orang-orang tua yang selalu menjadi teladan baik bagi anak-anaknya dengan ucapannya, dengan akhlaknya, apalagi dengan ibadah-ibadahnya, sudah dijamin surganya nanti di akhirat. Orang tua yang mendidik keimanan dengan teladan baiknya, lalu anaknya menjadi beriman, walaupun amalan orang tuanya lebih banyak daripada anaknya, satu saat nanti anaknya bisa satu level surganya dengan surga orang tuanya, sebagai tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang tua yang beriman lalu mengajak dengan teladan baik anak-anaknya dan sekeluarganya, lalu mereka semua ikut beriman, lalu masuk surga, maka surga anak cucunya, meskipun amal soleh mereka tidak sebanyak orang tua dan kakeknya, akan disamakan surganya satu saat kelak. Alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan tidak dikurangi sedikit pun dari amalan orang tuanya itu. Sidang Jumat rahimakumullah. Ayah yang selalu menjaga kehormatan dirinya di hadapan anaknya, suami yang selalu menjadi teladan bagi istrinya, insya Allah akan senantiasa dimuliakan oleh anak dan cucunya, tapi sayang disayang. Ada banyak anak laki-laki yang tidak ingin seperti ayahnya. Ada banyak ayah kehilangan anaknya karena ayahnya sibuk hanya urusan dunia. Anaknya berjumpa dengan ayahnya seperti ATM, kalau butuh uang saja. Tidak bisa berkomunikasi dengan baik bersama anaknya. Berapa banyak anak ketika ayahnya pulang memilih tinggal di kamar dan malas untuk duduk bersama ayahnya. Karena ayahnya tidak punya kata-kata kecuali belajar, bangun, makan, sholat. Tidak ada pelukan, tidak ada belayan, tidak ada kisah, tidak ada cerita, tidak ada canda. Lihat anak-anak yang menjadi korban narkoba karena jauh dari ayahnya. 71% penyebab narkoba adalah bukan karena di sekolah, bukan karena di masyarakat, bukan karena pergaulan. Persoalan semua bermula dari rumah. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga,
nasihat penting para ulama. Barang siapa yang memprioritaskan kepentingan akhiratnya, maka akan dicukupkan kebutuhan dunianya dan akan dibahagiakan kehidupan akhiratnya. Kalau ada orang berkata, kamu terlalu banyak pikirkan akhirat makanya kamu miskin, salah. Orang yang miskin itu justru karena kebanyakan memikirkan dunia. Justru orang-orang yang bekerjanya untuk akhiratnya, orang-orang yang dalam bisnisnya tidak hanya untuk kepentingan dunianya, bisnisnya itu besar, dijaga oleh khalayak ramai. Dan walaupun bisnis itu bisnis keluarga, tapi orang menganggapnya itu aset nasional, itu aset daerah. Bahkan ada yang mengatakan itu aset Islam. Sehingga dijaga profesinya, bahkan dijaga jabatannya oleh masyarakat. Orang-orang yang memprioritaskan kepentingan akhiratnya untuk kepentingan keluarga. Saya ingin sampaikan satu ayat. Siapakah ayah yang berhasil dan siapakah ayah yang gagal menurut Al-Quran? Ayah yang berhasil bukanlah ayah yang berhasil membawa anaknya mendapatkan gelar S1, S2 atau S3. Bukan itu takarannya. Jadi kalau satu hari nanti anak kita pulang sekolah lalu membawa rapot dan rapotnya bagus, jangan bilang ini anak bapak, anak ayah. Ini bukan anak ibu. Bukan, ini anak gurunya. Gurunya yang mengajarkan dia seperti itu. Apa kurikulum seorang ayah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa ukurannya seorang ayah itu sukses? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siapa ayah yang nanti meninggalnya dalam keadaan tentram karena sudah sukses menjadi ayah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha abaik Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tidakkah kau saksikan wahai Muhammad ketika Ya'qub sebagai seorang ayah jelang kematiannya, ketika sakaratul maut sebentar lagi akan merenggutnya, bagaimana situasi yang dihadapi oleh Ya'qub ketika memikirkan tentang anak-anaknya? Satu evaluasi, satu pertanyaan saja diajukan oleh Ya'qub, apakah dia bakal tentram matinya ataukah sengsara di akhir hayatnya? Satu pertanyaan itu yang diajukan adalah ma ta'buduna min ba'di. Anakku, siapakah gerangan yang kalian sembah selepas kematian ayah? Yakub sukses menjadi ayah karena anaknya menjawab 3 dari 1 pertanyaan itu. 3 inilah yang menjadi ukuran apakah kita menjadi ayah yang sukses atau yang gagal. Anaknya menjawab, qalu na'budu ilahak. Kami akan menyembah Tuhan ayah. Kenapa dia tidak mengatakan kami akan menyembah Allah? Kenapa dia mengatakan kami akan menyembah Tuhan ayah? Karena ayahnya yang menanamkan la ilaha illallah ke dalam jiwa anaknya. Ini tugas utama seorang ayah. Dan ayah akan menjadi terhormat jika yang pertama kali ditanamkan di dalam jiwa anaknya adalah asyhadu an la ilaha illallah. Ayah akan senantiasa dihormati oleh anak-anaknya. Walau saat ini anaknya kecewa, satu saat nanti bisa saja ayahnya meninggal dunia, tapi anaknya akan bangga pada ayahnya karena asyhadu an la ilaha illallah. Di situ Yakub sukses. Bahkan bukan cuma itu, anaknya menjawab, kami akan menyembah Tuhan kakek ayah Ibrahim, Tuhan kakek Ismail, Tuhan kakek Ishak. Kenapa nama keturunan ayah yang disebutkan? Karena anaknya bangga pada ayahnya. Anaknya hormat kepada ayahnya. Tahu kenapa anak-anak ini bangga dan menghargai ayahnya? Karena senantiasa la ilaha illallah yang ditanamkan ke dalam jiwa anaknya. Yang kedua, ilaha wahidah. Tidak cukup hanya menanamkan tauhidullah kepada jiwa anak, bentengi anak dari kemusyrikan. Ini tugas ayah. Ayah harus menjadi kepala sekolah. Tidak berarti kalau anak kita sudah sekolah kemudian bebas dari syirik,
kesyirikan zaman sekarang tidak sama dengan kemusyrikan masa lalu. Kemusyrikan materialisme, kemusyrikan sekularisme, kemusyrikan hedonisme saat ini menggantikan kemusyrikan tradisional masa lalu. Dulu orang-orang memang mempersembahkan kepala kerbau, tapi sekarang orang-orang mengorbankan harga dirinya demi harta, rela korupsi, tidak malu menggunakan harta yang haram karena sudah terlanjur menuhankan harta benda. Ini kemusyrikan yang luar biasa. Belum lagi kemusyrikan yang dihadapi oleh anak-anak. Mereka tidak takut kepada Allah, tapi takut kepada hantu. Cintanya kepada pacarnya mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas orang tua, tugas para ayah, membentengi anak dari kemusyrikan. Dan yang ketiga, ini yang paling berat, wa nahnu lahu muslimun, kata anaknya seperti itu. Dan hanya kepada Tuhan ayah, Tuhan kakek kami mengikatkan diri dengan aturan syariatnya. Tugas berat seorang ayah yang terakhir adalah bagaimana agar anak-anak mau mendisiplinkan diri dengan ibadah. Bagaimana agar anak-anak itu mau terikat dengan aturan Allah dan Rasulnya. Dia mau terikat dengan aturan sekolah. Dia bisa terikat dengan aturan kursus. Bahkan anak-anak rela terikat dengan aturan klubnya. Dan yang mengerikan, anak-anak berani mengikatkan diri pada aturan geng motornya walau dipukuli dulu. Tetapi banyak anak-anak yang tidak bisa mengikatkan diri pada aturan Allah dan pada aturan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Asy-syariah. Disinilah kelebihan adat Minangkabau. Yang Minangkabau ini sudah dekat dengan Islamnya. Adatnya sudah terwarnai dengan nilai-nilai syariat. Mudah-mudahan Bukit Tinggi dan sekitarnya menjadi teladan bangsa Indonesia. Mudah-mudahan masyarakatnya yang sudah baik, terkenal dengan jiwanya yang berpendidikan ini, menjadi satu rumpun Melayu yang terdepan di kalangan masyarakat Melayu lainnya di Asia Tenggara. Dan mudah-mudahan lahir dari sini kembali ulama-ulama besar yang telah membawa Islam ke tingkat dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa ala sahabati ajma'in, Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali. Saya ingin mengingatkan, ada sekelompok agama yang mengaku Islam tetapi menistakan sahabat Abu Bakar, menistakan sahabat Umar, menistakan sahabat Uthman, menistakan sahabat Ali yang bisa memecah belah umat Islam. Wal tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha
anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.